Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa dan masih berkaitan dengan topik pilihan kita pada hari ini. Di mana PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN telah merealisasikan dana IPO sebesar Rp3,08 triliun per 30 Juni 2024. Dan alokasinya untuk apa saja? Mari kita simak tayangan berikut ini. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur dan Corporate Secretary PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN, Merly mengatakan perseroan telah melakukan penyetoran modal kepada Barito Wind Energy atau BWE melalui pengambilan bagian saham atas saham baru yang diterbitkan senilai Rp497,38 miliar. Seluruh dana tersebut digunakan Barito Wind Energy membayar fasilitas tranche B dari Bank BNI senilai Rp453,06 miliar dan untuk kebutuhan umum korporat Barito Wind Energy Rp44,32 miliar, sehingga sisa hasil penawaran umum perdana saham atau IPO hingga 30 Juni 2024 adalah Rp0. Di Mei lalu, BREN tercatat melakukan penyetoran modal kepada Star Energy Group Holding Pte. Ltd selaku entitas anak Rp2,58 triliun. Adapun sisa hasil penawaran umum perdana saham per Mei 2024 Rp497,38 miliar. Sisa dana tersebut ditempatkan di rekening milik BREN di Bank Indonesia. Seperti yang diketahui, BREN menerima dana hasil IPO di 9 Oktober 2023 sebesar Rp3,13 triliun dikurangi biaya-biaya emisi sebesar Rp49,31 miliar sehingga perolehan dana IPO mencapai Rp3,08 triliun. Seluruh dana IPO sebagai penyetoran modal ke SEGHPL Rp1,11 triliun dan Rp1,96 triliun untuk membayar sebagian kewajiban utang terkait fasilitas B ke Bangkok Bank Public Company Limited. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dari perkembangan fundamental pemirsa, langsung saja kita ke perkembangan dari sisi teknikal untuk BREN. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan secara intraday melemah di atas 6%. Dan dalam sepekan terakhir pada sesi pertama siang tadi, pelemahan di atas 11% pemirsa. Kemudian updatean terbaru dengan pelemahan yang terus berlanjut di menjelang penutupan perdagangan sesi kedua dalam sepekan, saham BREN sudah melemah di atas 14%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday di sepanjang perdagangan hari ini, penutupan di sesi pertama pada siang tadi dan juga update pergerakan saham BREN di beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 9.150. Posisi ini sebenarnya mengalami penguatan jika dibandingkan dengan posisi penutupan hari sebelumnya di 9.050 pemirsa. Kemudian beberapa menit sempat bergerak di zona hijau menguat ke 9.175. Namun posisi ini tidak berlangsung lama. Pada pukul 10, BREN langsung berbalik ke zona merah tertekan ke 8.900-an. Pada pukul 11 lewat 10 menit tertekan ke 8.725. Pelemahan lebih ke arah terbatas di 11.30 di 8.800 hingga penutupan sesi pertama siang tadi di 8.775 dan pelemahan lebih ke arah terbatas di 8.800 di pembukaan sesi kedua. Namun pemirsa, di 2 jam menjelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, posisi BREN kembali mengalami tekanan yang cukup hebat, bahkan secara intraday tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 8.500. Posisi saat ini di 8.575 melemah di 5,25%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BREN di beberapa bulan terakhir. Volatilitas yang tinggi terjadi untuk BREN, naik signifikan, kemudian kembali mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Ke grafis selanjutnya, di perdagangan Februari masih diperdagangkan di level 4 ribuan, di Maret sudah bergerak di atas level 6 ribuan, di April kembali lebih cenderung tertekan di 5 ribuan, 5.400 tepatnya di 1 April. Di Mei kembali melonjak signifikan di 9.875. Bahkan puncaknya di 22 Mei sudah menyentuh di atas 11 ribuan di 11.250. Namun di perdagangan Juni kembali mengalami koreksi yang cukup dalam di 7.950 dan hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam setelah sebelumnya saham BREN mencoba untuk bertahan di beberapa waktu di atas level 10 ribuan, tertekan ke 8.500-an, 8.800 di pembukaan sesi kedua.
Bagaimana dari sisi valuasi pemirsa, di mana brand valuasinya dinilai banyak kalangan sudah masuk ke dalam level premium. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya sudah di atas 600 kali, tepatnya di 643,54 kali. PSR-nya di 127,03 kali, sementara PBV-nya di kisaran 156,54 kali dan PCFR di 205,42 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan pelemahan yang cukup dalam, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.